Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya mau mereview motor saya sendiri, Suzuki GSX R 150cc. Ini modif simple tapi elegan ya guys, enak lah, sederhana. Bagi kalian yang ingin tahu part-part apa saja yang ada di motor ini, silahkan disimak videonya baik-baik ya guys. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya supaya dapat berkembang. Oke, kita mulai dari depan dulu ya guys, bagian depan dulu. Untuk di bagian kepala ini, bagian windshield, saya menggunakan visor atau windshield versi Genong Dark Smoke. Saya beli di online shop juga, aftermarket. Ini seharga 75.000. Dan untuk di bagian murbautnya saya menggunakan baut Pro Bolt dengan mengubah sedikit lubangnya ya guys. Ini baut Pro Bolt sekitarnya harga sekitar 2.000 kalau nggak salah satunya. Untuk bagian lampu masih standar, dan kita beralih ke bagian pengereman. Untuk sistem pengereman sendiri saya menggunakan master rem dari RCB S1 14 mm. Ini tabung pisah ya guys, warna silver. Dan untuk di bagian tabung minyak rem ini masih standar bawaan RCB. Ini harga master remnya sekitar 950.000. Saya beli di aftermarket juga ya, online. Lanjut di bagian gas spontan. Ini gas spontan, saya menggunakan gas spontan dari Yamaha Saber. Saya membelinya full set beserta beserta saklarnya ya guys. Ini saklarnya, saklar model tarik ke bawah. Ini gas spontan full set Saber, Yamaha Saber. Ini seharga 390 full set dengan saklar dan 2 kabel gas ya guys. Ini enak, sangat enteng, nyaman, tanpa macet. Oke, lanjut di bagian tangki. Ini tutup bensin ya guys, tutup tangki. Saya menggunakan tutup tangki dari Respro. Ini BNP GSX R 150. Ini tanpa kunci ya guys, karena keyless jadi praktis. Ini seharga 350.000. Ini harganya 350.000. kesannya lebih premium, lebih enak dipandang lah, praktis tanpa kunci. Lanjut di bagian sen. Ini sen saya beli di online shop juga. Ini seharga 35.000. Untuk bagian spakbor masih original Suzuki GSX 150, cuma dipercantik dengan jalur spakbor ya guys. Jalur spakbor ini seharga 20.000 kalau nggak salah. Untuk di kaliper depan masih standar, cuma saya pakai selang rem TDR ini. Selang rem TDR ini seharga kalau nggak salah itu 85.000. Untuk piringan depan masih standar. Dan di bagian velg depan belakang ini, belakang saya menggunakan velg RCB SP522 GSX R 150. Ini PMP juga. Ini seharga 2.400.000 ya guys. Saya beli di online shop juga. Untuk ban sendiri masih standar GSX R 150cc. Dan di bagian mesin
Untuk di bagian mesin ini saya sendiri cuman mengganti busi saya pakai busi Tris, dan di bagian ecu saya memakai ecu BRT Juten 5 Racing Turbo ya guys. Juten 5 Racing Turbo itu seharga 1.050.000 kalau nggak salah. Dan untungnya ada temen dari satu komunitas itu bisa setting lah ya, jadi enak, nggak ngeluarin biaya lebih untuk penyetingan ecu. Oke, lanjut di bagian post step ini. Post step saya tidak menggunakan underbone ya guys, tidak mengganti, hanya menambahkan racer ini saya membelinya seharga 200.000. Ini PNP ya guys, tanpa mengubah, dan ada lubang-lubang untuk penyetelan tinggi dan enak. Kenyamanan berkendara masing-masing ini bisa disetting karena ada banyak lubang, ini bisa naik turun sesuai keinginan. Untuk bagian post step sendiri standar, ini cuman saya mempercantik dengan cara mempoles post step dengan batu hijau, jadinya agak kelihatan mengkilap ya guys. Untuk tabung minyak rem masih standar, hanya mengubahnya dan menambahkan bracket seadanya supaya lebih rapi ya guys. Selang rem juga masih standar, shock belakang monoshock juga masih standar. Untuk bagian header knalpot ini saya menggunakan Proliner GSX R 150, ini seharga 350.000. Dan di bagian silinder saya menggunakan knalpot WRX Trioval K2 ya guys. K2 ini full saringan, jadi adem, enak lah, nggak terlalu berisik, nggak dengar. Di bagian bracket knalpot ini atau pegangan knalpot saya menggunakan obeng seadanya. Ini biar kelihatan sedikit lebih minimalis ya guys, nggak mengganggu pemandangan, jadi nggak terlalu ketutup lah, lebih simple. Ini pakai obeng kunci 12 ya, 12-13. Ini PNP juga, mengubah sedikit, mungkin tinggal menambahkan ring aja. Itu di bagian kaliper belakang masih standar ya guys, masih standar. Bearingan juga masih standar. Untuk swing arm juga masih standar. Cuman di bagian velg saya menggunakan RCP SP522 GSX R 150, ban juga masih standar ya. Oke, kita lanjut di bagian belakang. Di bagian belakang ini saya menggunakan single seat dari AR Custom. AR Custom ini seharga 180.000 ya guys, 180.000. Untuk bagian undertail juga dari AR Custom yang tipe 3-in-1 plus sen ya guys, sen atas sama sen kolong. Ini ada 2 sen kolong ya, ini seharga 280.000. Dan untuk di bagian post step juga masih standar, cuma menambahkan racer. Bagian gear set dan rantai juga masih standar. Dan di bagian sini, bagian bawah yang untuk snelling ini juga bawaan dari racer ya guys, bawaan dari racer, jadi tidak perlu mengubah. Ini PNP semua. Lanjut di bagian kopling. Bagian kopling saya juga menggunakan RCP S1 14 mm ya guys. Ini bagian kopling. Dan untuk kabel kopling juga masih standar, bawaan GSX, itu lebih enak dari Suzuki SKP. Dan untuk di saklar samping ini saya menambahkan, ini untuk saklar ecu ya guys. Jadi kalau ecu GSX yang Juten 5 Racing Turbo itu ada 2 mode. Ini untuk mode speeding dan satunya lagi untuk daily use, untuk harian.
jadi lebih enak. Dan di bagian speedometer juga masih standar ya, semua oke. Dan satu lagi yang terakhir itu di bagian stripping ya guys. Stripping ini saya pesan di KS Decal Custom. Ini stiker strippingnya tipe hologram ya guys, hologram chrome. Ini saya pesan di KS seharga 250.000. Ini hologram, jadi kalau terpantul cahaya tuh kelihatan mengkilap lah, bagus karena hologramnya keluar. Oke, sekian dari saya, cukup. Ini termasuk simple ya guys, nggak terlalu pakai part yang aneh-aneh, dan juga masih terpasang semua ya guys, cuman di bagian spakbor belakang undertail sama single seat. Nah, SXR 150 cc saya, bagi yang ingin tanya-tanya soal motor saya silahkan komentar di kolom komentar atau DM di IG saya.